Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Akbar Ngao dari kelas 1B PGSD. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar pendidikan di bawah asuhan Ibu Doktor Asni Ilham SPD MPD. Video ini memuat dua pertanyaan penting yang akan kita bahas bersama. Pertanyaan pertama, akhir-akhir ini banyak terjadi kasus kekerasan oleh guru kepada siswa, seperti kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan verbal. Menurut Anda, hal ini berhubungan dengan kompetensi guru yang mana? Berikan analisisnya. Selain orang tua dan keluarga yang berperan penting dalam melindungi anak dari tindakan-tindakan kekerasan, baik kekerasan seksual, kekerasan fisik maupun verbal, sekolah juga berperan besar dalam mencegah dan menyelamatkan anak-anak dari tindakan-tindakan kekerasan. Mengapa? Karena hampir seperempat waktu anak-anak ada di sekolah. Peran kepala sekolah, guru, dan siswa dalam upaya mencegah kekerasan fisik, kekerasan seksual maupun kekerasan verbal terjadi pada anak akan mendorong menekan angka kasus kekerasan anak, terutama kasus kekerasan seksual. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungannya melihat tingginya angka kasus kekerasan akhir-akhir ini, peran guru serta semua pihak sangat-sangat diperlukan dalam melindungi hak-hak anak serta menekan angka kekerasan anak. Peran sekolah yang ada dalam mencegah tindakan kekerasan pada siswa dilakukan melalui beberapa bentuk kegiatan ataupun program. Berdasarkan hasil analisis lapangan dalam bentuk-bentuk kegiatan yang harus dilakukan di beberapa sekolah, baik tingkat pertama maupun tingkat-tingkat selanjutnya adalah atas kegiatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satunya. Mengapa? Karena ini merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan siswa dan guru, dan juga lebih bagus menghadirkan narasumber-narasumber atau pembicara-pembicara yang bertujuan untuk memberikan motivasi, memberikan sosialisasi, edukasi terhadap hidup bermasyarakat dalam sudut pandang agama, kebudayaan, dan sosial untuk memiliki akhlak-akhlak yang lebih baik. Namun kegiatan ini bergantian dengan kegiatan-kegiatan Jumat bersih agar siswa tidak bosan. Di samping itu, kegiatan lain berupa bisa dilakukan oleh guru berupa razia-razia ke setiap kelas. 2 atau 3 bulan sekali pihak sekolah melakukan razia kepada semua siswa dengan memasuki kelas-kelas tersebut dan menggeledah semua isi tas siswa serta memeriksa dan memastikan bahwa siswa tidak membawa barang-barang ataupun senjata tajam, rokok maupun obat-obatan serta barang-barang yang dilarang oleh sekolah sesuai dengan tata tertib sekolah. Ini merupakan salah satu penanggulangan yang dilakukan oleh pihak sekolah ataupun guru untuk menanggulangi kasus-kasus kekerasan seperti kasus kekerasan fisik, kasus kekerasan seksual, dan kasus kekerasan verbal. Memberikan motivasi-motivasi, memberikan arahan ataupun nasihat kepada siswa-siswa tersebut untuk lebih mengarah ke sisi positif. Pertanyaan kedua, jelaskan peran motivasi dalam keberhasilan belajar siswa. Pada dasarnya, dalam kegiatan belajar mengajar, peran motivasi sangatlah penting. Mengapa? Karena dengan adanya motivasi yang tinggi dari guru maupun peserta didik tersebut, tujuan pembelajaran akan
tercapai secara optimal. Motivasi secara harfiah yaitu sebagai dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Sedangkan secara psikologi berarti usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang ingin dikehendakinya atau mendapatkan kepuasan dengan perbuatannya. Dengan adanya motivasi-motivasi, diharapkan hasil prestasi belajar dapat meningkat. Karena jika motivasi belajar rendah, hasil yang diharapkan tentunya tidak akan memuaskan. Motivasi akan meningkat sejalan dengan meningkatnya harapan untuk berhasil. Harapan ini seringkali dipengaruhi oleh pengalaman sukses di masa lampau. Beberapa penelitian tentang prestasi belajar didik menunjukkan motivasi sebagai faktor yang banyak berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar peserta didik. Saya mengutip dari Endang Ragil dalam bukunya yang berjudul Belajar dan Pembelajaran. Pertama, motivasi intrinsik berasal dari dalam diri individu, yaitu motivasi-motivasi yang terjadi aktif ataupun berfungsi tidak perlu dirangsang dari luar karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Poin kedua, motivasi ekstrinsik berasal dari luar individu. Adalah motivasi yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Misalnya, seseorang melakukan sesuatu karena untuk memenangkan hadiah yang khusus ditawarkan untuk pelaku tersebut.